Was TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bersama dalam kajian hari akhirat, di mana pembahasan kita masih pada satu di antara peristiwa yang akan kita lewati nanti, yaitu apa yang disebut dengan al-hisab wal jaza, perhitungan dan balasan. Beberapa kali pertemuan kita membahas tentang hisab, dan kali ini masih lanjutan dari pembahasan tersebut, yaitu jawaban terhadap pertanyaan yang muncul dengan sendirinya, bahwa kalau orang kafir itu terhapus amalnya, nah buat apa lagi untuk dihisab nanti di hari kemudian? Karena yang lalu kita sudah jelaskan bahwa persoalan ini ada sedikit memang perbedaan di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa orang kafir itu tidak dihisab lagi karena apanya yang mau dihisab, apanya yang mau dihitung, tidak ada kebaikannya karena seluruh kebaikannya itu tertolak dan terhapus. Yang tersisa adalah keburukan-keburukannya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini yang kita sebutkan pendapat yang benar dan sahih dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang juga sudah pernah kita jelaskan, bahwa orang kafir pun juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, walaupun amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hikmahnya kenapa mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amalan mereka. Ada berapa hikmahnya. Yang pertama, kita sudah sebutkan bahwa liikamatil hujjati alaihim wa idhari adlillahi fihim. Ini kita sudah jelaskan yang lalu bahwa satu di antara hikmah kenapa mereka dihisab itu karena dalam rangka menegakkan hujjah kepada mereka dan menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa kami dilemparkan masuk ke dalam neraka karena Allah zalim terhadap kami. Kalla wa hasya wa alfu kalla wa alfu kalla. Tidak mungkin kalla wa hasyalillah bahwa Allah itu akan zalim. Allah itu adalah zat yang paling adil, dan karena keadilannya itulah Allah melakukan hisab supaya manusia pada saat itu, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang berdosa tidak merasa bahwa mereka dizalimi oleh Allah. Mereka sendiri melihat, bahkan kemudian disuruh baca kitabnya sendiri, kitab catatan amalan-amalan mereka, baik yang amalan kebaikan yang mereka lakukan maupun amalan keburukan, tapi pada dasarnya amalan kebaikannya mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya dan kesyirikannya. Nah, sehingga mereka disuruh ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu dan kamulah yang menjadi penghisab terhadap dirimu sendiri kali ini. Ini kita sudah jelaskan kemarin. Kita masuk pada alasan yang kedua atau hikmah yang kedua, kenapa mereka dihisab, atau kenapa mereka orang-orang kafir itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, sementara kita semua mengetahui bahwa orang-orang kafir itu amalan kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibangun di atas kekufuran dan kesyirikan. Yaitu bahwa anallaha yuhasibuhum li tawbihihim wa taqri'ihim. Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka untuk merendahkan dan melecehkan mereka, untuk merendahkan mereka. Itu adalah salah satu di antara jaza dan balasan Allah terhadap orang-orang kafir nanti di hari kemudian.
Ya, mereka dihisap tapi tidak dihisap sama dengan yang lain-lainnya. Ya, dihisap betul-betul, ya, dihisap untuk dihitung ya mana kebaikannya, mana keburukan. Tapi ini ya karena sudah tidak ada kebaikannya, tidak diterima kebaikannya, maka dihisap dalam rangka taubih ya wa taqri ya, untuk merendahkan, melecehkan, menghinakan ya mereka, bahwa ya ternyata tidak ada sesuatu yang bisa ya dihisap pada dasarnya ya, tapi kemudian ya untuk ya merendahkan dan melecehkan ya, menghinakan ya mereka, sehingga dengan hisab itu justru mereka semakin ya merasa ya keder, mereka merasa hina, merasa rendah diri nanti di hari kemudian. Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah ya Al-An'am ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum yatakfurun." Jadi mereka dihisab untuk kemudian dikatakan, rasakanlah kali ini ya azab yang kalian akan rasakan. Jadi walau tara idzuqifu ala rabbihim, dan seandainya kamu melihat ya mereka orang-orang kafir itu ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, mereka berdiri di hadapan Tuhannya, ya tentulah kamu melihat peristiwa yang sangat mengharukan, sangat menyedihkan, sangat ya menakutkan ya. Qala alaysa hadza bil haqq, ya Allah berfirman kepada mereka, ya bukankah ini adalah sebuah kebenaran ya. Maksudnya ya mereka ditanya, bukankah kebangkitan ini adalah sebuah kebenaran dan kenyataan, sekarang kamu rasakan, sekarang kamu dibangkitkan ya. Mereka dulu di dunia mengingkari namanya kebangkitan ya, maka ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alaysa hadza bil haqq? Qalu bala, mereka menjawab betul ya, sungguh ini adalah kebenaran, kebangkitan ini adalah kebenaran, tidak bisa lagi mengelak karena mereka mengalami sendiri, mereka dibangkitkan ya dari kuburnya ya, lalu kemudian ya setelah itu mereka digiring untuk dihisab ya. Qala fadzuqul adzab ya rabbina ya, mereka menjawab sungguh benar ya demi Tuhan kami ya. Mereka qalu bala wa rabbina ya, mereka bahkan bersumpah demi Tuhan kami, betul sungguh ini benar ya kebangkitan itu. Qala, lalu kemudian Allah mengatakan kepada mereka, ini ya bentuk taubih dan takri terhadap mereka ya. Allah mengatakan zuqu fadzuqul adzab ya, maka rasakanlah ya azab bima kuntum takfurun, yang dulu kalian ya ingkari dan kufuri. Jadi ya ini mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dihitung, mereka ditimbang amalannya untuk kemudian ya menghinakan mereka dan ya merendahkan ya derajat mereka yang barangkali ya dulu di dunia dihormati, dihargai, dieluk-elukkan, tapi kemudian di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Ini juga ya jelas ya ayat yang menerangkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka, hisab yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka orang-orang kafir itu ya untuk ya merendahkan dan menghinakan mereka. Ya ma'syaral jinni wal ins, dipanggil ya seluruh ya manusia dan jin nanti di hari kemudian. Ya, kenapa jin dan manusia disebutkan? Ya karena memang manusia dan jin ini yang diciptakan oleh Allah dari sekian banyak makhluknya yang diberikan taklif dan beban tanggung jawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ya untuk ya menyembah dan beribadah kepadaku. Nah, makanya nanti di hari akhirat dipanggil ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian golongan jin dan golongan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Ya, apakah ya tidak pernah datang ya kepada kalian ya rasul-rasul dari kami kepada kalian? Ya, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, yang mengkisahkan, yang menjelaskan, menerangkan pada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan, kewaspadaan kepada kalian terhadap pertemuan kalian hari ini ya, pertemuan kalian dengan saya hari ini.
Qalu syahidna ala anfusina. Apa jawaban mereka? Mereka tidak bisa mengelak. Ya, mereka mengatakan syahidna ala anfusina. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu telah menipu mereka. Jadi gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara wanita, gara-gara jabatan, gara-gara pangkat, akhirnya kemudian lupa ya terhadap tugas mereka dan tanggung jawab mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya kehidupan dunia ini. Dikira bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar main-main. Ya, dikira bahwa mereka diciptakan oleh Allah dan diadakan oleh Allah dalam hidup ini hanya sekedar ya bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Nanti kemudian mereka menyesal. Mereka mengatakan qalu syahidna ala anfusina. Mereka menjawab, ya kami menjadi saksi terhadap diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan kehidupan dunia inilah yang menipu mereka. Kehidupan dunia inilah yang menipu mereka sehingga kemudian mereka tidak lagi taat kepada Allah SWT, tidak mau ya mengikuti ya aturan-aturan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ya mereka. Inilah ya yang menyebabkan ya orang lupa daratan. Ya, ketika sudah punya sudah punya harta yang banyak, apalagi kalau sudah punya kedudukan dan pangkat, ya maka ya akhirnya kemudian lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya menganggap dirinya sebagai orang yang ya tertinggi di dunia ini sehingga kemudian merendahkan dan menghinakan orang lain. Kalau perlu ya orang lain dibinasakan ya dan orang lain ya dihabisi ya karena ya merasa diri sudah berada di atas puncak. Nauzubillahi min dzalik. Tapi orang yang seperti ini nanti di hari kemudian akan menggigit jari dan menyesal. Mereka mengatakan qalu syahidna ala anfusina ya wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka menyaksikan terhadap diri mereka bahwa sesungguhnya mereka dulu di dunia adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah dan mengingkari hari kemudian. Nah, oleh karenanya ya mereka ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebenarnya amalannya sudah tidak diterima ya karena mereka kufur dan mereka syirik, tapi mereka dihisab dalam rangka litaubih wa taqri ya, untuk merendahkan dan menghinakan ya mereka ya di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ya kedua ya dari hikmah kenapa orang-orang kafir itu ya tetap dihisab nanti di hari kemudian. Yang ketiga, hikmah yang ketiga kenapa orang-orang kafir juga tetap dihisab ya li'anna al-kuffar mukallafuna bi usuli syari'ati wa furu'iha ya. Karena sebenarnya orang kafir itu juga ya dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk melaksanakan ya pokok-pokok ajaran syariat, bahkan sampai ya cabang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala itu dibebankan kepada mereka, diwajibkan kepada mereka. Ya, jadi bukan orang Islam saja yang diwajibkan untuk melaksanakan pokok-pokok dan prinsip-prinsip ya dari ajaran ini, ajaran syariat ini, syariat Allah SWT ya, termasuk juga masalah furu'nya. Tapi ya sebenarnya orang kafir pun juga mukallafuna bi usuli syariah ya wa furu'iha ya. Mereka ya mendapatkan tanggung jawab dan beban. Jadi bukan cuma orang, makanya katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi bukan ma khalaqtul jinna wal mu'minin, tidak, wal ins. Jadi selama dia masuk dalam kategori al ins ya. Dan alif lam di sini adalah al jins, lil jins. Selama dia masuk dalam kategori manusia, ya laki perempuan termasuk bencong di dalamnya, ya LGBT, semua itu mukallafuna ya bi usuli syariah wa furu'iha. Semuanya ya diberikan beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pokok-pokok dan prinsip syariat dan termasuk bahkan sampai cabang-cabangnya. Jadi bukan cuma orang beriman saja. Ya, makanya dikatakan tadi dalam ayat ma khalaqtul jinna wal insa, ins ya. Ins bukan al-mu'minin saja. Ya. Dan itu diterangkan juga oleh Allah SWT dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 ya sampai 47. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Ya. Ma salakakum fi saqar. Nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka sakar, ya. Lalu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?"
apa yang memasukkan kamu ke dalam ya sakar atau neraka sakar ini ya. Salah satu nama daripada neraka itu sakar ya. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka tersebut? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, ya kami tidak pernah salat dulu di dunia ya. Jadi orang kafir itu ya masuk ke dalam neraka ya, neraka sakar ya. Penyebabnya satu di antaranya adalah lam naku minal musallin. Kami tidak pernah salat. Ini menunjukkan bahwasanya ya syariat ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah taklif ala jami'il insan. Ya, adalah tanggung jawab terhadap semua manusia tanpa kecuali mu'minuhum wa kafiruhum. Nah, makanya mereka ditanya, ya kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, kami tidak pernah salat dulu di dunia. Walam naku nut'imul miskin, ya. Dan juga kami tidak pernah memberi makanan kepada orang miskin, ya. Padahal memberi makan ya kepada orang yang butuh, kepada orang miskin itu kan ya syariat dalam Islam bahagian ya satu ya tuntunan dan ya anjuran ya perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman. Ya, tapi ini ya ternyata juga berlaku, syariat ini berlaku kepada ya non muslim atau orang kafir, orang musyrikin. Makanya ini yang menyebabkan mereka masuk ke dalam ya sakar. Pertama, lam naku minal musallin. Yang kedua, walam naku ya, nut'imul miskin. Kami tidak pernah memberikan makanan orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya. Dan kami ya adalah ya suka membicarakan ya kebatilan ya bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Kami ya suka melakukan kebatilan bersama dengan orang-orang yang melakukan kebatilan. Ya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, kami juga dulu di dunia ya mendustakan ya hari kebangkitan. Itu yang menyebabkan masuk ke dalam ya sakar ya. Kemudian ya hatta atanal yakin, sampai kematian ya mendatangi kami ya, dan ya baru mereka menyesal. Setelah mereka dibangkitkan, kemudian ya dihisab, dihitung ya amalannya, ditimbang, kemudian ditanya ya masalakakum fi sakar. Ternyata ya ini alasannya. Jadi sebenarnya ya orang kafir itu juga mukallafuna bi usulis syariah wa furu'iha ya. Mereka ya diberikan beban tanggung jawab untuk melaksanakan pokok-pokok dan prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sampai masalah ya, cabang-cabangnya seperti itu tadi, ya tidak memberi makanan kepada orang miskin, ya. Itu adalah ya cabang dalam ya syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian itu yang menyebabkan juga ya mereka masuk ke dalam ya neraka sakar. Nah, oleh karena itu ya ulama kita ya sepakat bahwa di antara hikmah ya kenapa mereka tetap dihisab ya walaupun pada dasarnya sudah tidak ada ya amalan kebaikannya karena itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah, tapi itu dalam rangka untuk kemudian ya memperlihatkan bahwa sebenarnya kalian juga ini ya di dunia ya diwajibkan untuk melaksanakan pokok-pokok dan prinsip-prinsip syariat Islam, ya bahkan bukan sekedar pokoknya, masalah cabang dari syariat Islam itu juga kalian mukallafuna biha. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, hikmah yang keempat adalah annal kuffar yatafawatuna fi kufrihim wa dzunubihim wa ma'asihim. Bahwa orang kafir itu, ya, orang kafir itu walaupun semuanya orang kafir tapi ya, sama dengan orang beriman, ya. Orang kafir itu bertingkat-tingkat kekafirannya, juga bertingkat-tingkat dosanya, juga bertingkat-tingkat kemaksiatan yang mereka lakukan, ya. Itu berbeda sama dengan orang beriman. Orang beriman juga bertingkat-tingkat keimanannya, bertingkat-tingkat ketaatannya, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu orang beriman karena bertingkat-tingkat ketaatannya kepada Allah, bertingkat-tingkat ibadahnya kepada Allah, ya, maka surga itu beberapa tingkatan, ada berapa tingkat, ya. Yang paling ya berkualitas, paling banyak ya ibadahnya, ketaatannya, yaitu tentu dia akan ditempatkan oleh Allah pada
tingkatan surga yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus, dan yang paling rendah itu akan ditempatkan pada tingkatan surga yang paling rendah. Nah, demikian juga dengan neraka. Neraka itu punya darakat. Jadi surga itu darajat, punya darajat, tingkatan-tingkatan ke atas. Kemudian neraka itu punya darakat, tingkatan ke bawah. Itu namanya darakat. Makanya mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam darakatun nar, itu tergantung dari tingkat kekufurannya, tingkat kemaksiatannya, dan tingkat dosanya. Makanya itu dihitung. Kenapa dihitung? Kenapa dihisap? Supaya ditahu nanti si fulan ini dia betul orang kafir, tapi si fulan ini karena kekufurannya banyak, kesyirikannya banyak, kemudian dosanya banyak, maka dia ditempatkan pada darakat nar atau derajat neraka yang paling rendah. Seperti misalnya orang munafik. Orang munafik itu orang-orang yang secara lahiriah menampilkan bahwa dia muslim, tapi kemudian dalam hatinya itu menyimpan kebencian dan ketidaksenangan terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan karena mereka ini mudaratnya kepada kaum muslimin sangat lebih besar dibanding dengan orang-orang kafir, karena orang munafik ini adalah musuh dalam selimut. Bahkan terkadang mereka permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin lebih dahsyat daripada orang kafir. Karena orang kafir ini memanfaatkan orang-orang munafikin. Orang kafir itu cerdas, pandai memanfaatkan al-munafikina minal muslimin untuk kemudian menghantam orang-orang bertakwa dan menghantam Islam ini. Makanya dari zaman ke zaman, sejak dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, posisi dan keadaan orang munafik ini tidak pernah sepi dalam sejarah. Selalu ada saja. Oleh karena itu, ada salah seorang syekh yang kemarin saya dengarkan ceramahnya, beliau mengatakan seandainya bukan karena munafikin, maka umat Islam ini tidak akan berada dalam kondisi keterpurukan seperti yang kita temukan hari ini. Bahkan beliau mengatakan tidak akan pernah kaum muslimin menang sebelum saf dan barisan kaum muslimin itu bersih dari orang-orang munafikin. Bahkan beliau mengatakan di Palestina saja, di Palestina kaum muslimin tidak bisa menang selama orang-orang munafik yang ada di Palestina, yang ada di jalan-jalan di Palestina itu tidak dibersihkan, maka selama itu kaum muslimin tidak akan menang. Kenapa? Karena kalau kita mau berpikir, Yahudi atau Israel itu jumlahnya kalau saya tidak salah sekitar 2 sampai 3 juta saja penduduk Israel. Kalau dibanding dengan penduduk Palestina masih jauh lebih banyak. Tapi kenapa penduduk Palestina bulan-bulanan? Karena banyak penduduk Palestina yang muslim lalu kemudian menjadi umalaul Yahud, menjadi kaki tangan orang Yahudi. Ini yang membuat sampai sudah hampir 100 tahun, sudah menjelang 100 tahun pendudukan Israel Yahudi di negeri kaum muslimin. Tidak bisa berkutik kaum muslimin. Kenapa? Ada orang-orang munafik yang dimanfaatkan. Dan ini terjadi di setiap tempat. Jadi munafik itu selalu ada di setiap tempat dan setiap zaman, dari sejak zaman Nabi SAW. Bayangkan, makanya kata beliau, Syekh itu mengatakan bahwa jangankan kita sekarang, di zaman Nabi SAW itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu salat di belakang Nabi SAW. Belakangnya Nabi SAW salat. Tapi wa ma'adzalika dia berada pada posisi kemunafikan yang kemudian selalu memberikan mudarat pada Islam dan kaum muslimin. Kita dengarkan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dahsyat di zaman Nabi SAW, termasuk perang Ahzab atau perang sekutu. Itu sebenarnya terjadi karena apa? Rencana dan provokasi orang munafik terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Jadi sebenarnya ini yang membuat kalau kita berpikir jumlah orang Yahudi sekarang yang cuma 2, mungkin paling tinggi 3 juta. Seandainya tidak ada orang-orang munafikin dari penduduk Palestina yang menjadi kaki tangan mereka, maka mungkin sudah lama selesai, habis itu bangsa Israel. Sama juga dengan kita dulu, penjajah Belanda
ya menjajah kita, kenapa bisa bercokol sampai 350 tahun di negeri kita ini? Apa memang Belanda jumlahnya lebih banyak dari kita? Belanda itu jumlahnya sekarang cuma 7 juta penduduk Belanda. Nah, kita sudah 250 juta. Ya. Tapi kenapa bisa bercokol sampai 300? Karena memanfaatkan putra-putra bangsa sendiri yang munafikin, yang bisa disogok, bisa difasilitasi dengan jabatan dan harta, lalu kemudian inilah yang kemudian melakukan perlawanan terhadap ya kaum muslimin yang tidak yang melakukan berdiri untuk melakukan perlawanan dan mengusir penjajah. Makanya kita kenal ya dalam sejarah ya Belanda itu memakai politik belah bambu. Ya, politik belah bambu. Ya. Jadi yang tidak setuju dengan Belanda itu yang diinjak, dan yang setuju yang bisa difasilitasi itu yang diangkat-angkat, diberikan fasilitas. Dan itu ada setiap zaman. Ya, termasuk hari ini. Ya, di zaman kita ini. Ya, kenapa ya dunia luar ya bisa menguasai ya, negeri kita yang cukup besar ini? Masyarakatnya 250. Kenapa ya ekonomi kita dikuasai? Kenapa kekuasaan politik kita sudah semua? Ini bukan rahasia, ini sudah rahasia umum ya, bahwa ya negeri kita ini hanya dikuasai oleh ya segelintir orang ya. Ekonomi kita juga hanya dikuasai oleh segelintir orang dan seterusnya. Kenapa bisa? Karena ya kebanyakan di antara kita yang ya munafikin, yang difasilitasi oleh mereka, lalu kemudian kita yang ya mensukseskan keinginan ya orang-orang yang ya tidak menginginkan ya, atau orang-orang yang tidak menginginkan kemaslahatan ya umat. Nah, oleh karena itu ini yang menjadikan ya kenapa dalam Al-Qur'an itu disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ya berada di tempat yang paling bawah, ya darkil asfali minan nar. Nah, oleh karenanya ya kekafiran itu bertingkat-tingkat. Dosanya mereka juga bertingkat-tingkat. Ya, ada orang kafir tapi kemudian ya dari sisi dosanya mungkin tidak terlalu banyak dibanding yang lainnya, ya. Yang lurus-lurus saja misalnya, ada orang kafir, dia musyrik tapi lurus-lurus kehidupannya, dia tidak tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak ya apa lurus-lurus. Dia mungkin bahkan ya jujur dengan ya sesama ya manusia ya dan seterusnya. Itu tentu ya tidak akan mungkin sama ya balasannya dengan orang yang kafir, sama-sama kafir tapi kemudian dia membunuh orang, kemudian dia ya merampok, dia menjadi backing terhadap perjudian dan seterusnya. Ya, ini semua tentu ya dia mendapatkan azab yang paling berat nanti dalam neraka. Makanya karena orang kafir itu mutafawituna fi kufrihim wa fi dzunubihim wa fi ma'asihim, maka ya hisab ya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari kemudian dalam rangka untuk mengetahui ya di mana si fulan ini, si kafir ini akan dimasukkan, apakah pada ad-darkil asfali minan nar atau derajat yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi karena neraka itu bertingkat-tingkat juga ya ke bawah, maka ya harus diketahui, dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak akan mungkin ya disamakan satu level antara orang kafir yang arogan, yang sombong, yang melakukan pembunuhan, yang melakukan perampokan, yang membackup kejahatan dibanding dengan orang kafir yang ya lurus-lurus kehidupannya. Nah, disebutkan di dalam ayat tadi ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ya berada di bawah neraka yang paling bawah ya, dan kamu tidak akan mendapati mereka ya seorang penolong pun. Jadi ya, itu karena apa? Karena ya yang dimaksudkan di sini al-munafiqin, al-munafik yang ya, karena munafik itu ada dua ya. Nifak itu ada dua, nifak amali dan nifak i'tiqadi ya. Nifak i'tiqadi inilah yang mengeluarkan orang dari Islam, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kelihatan dia ya muslim, bahkan salat di belakang Nabi SAW, tapi dalam hatinya itu ada kebencian, ketidaksenangan dengan Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang ya kelihatan ya bagus ya penampilan luarnya, tapi kemudian dia tidak senang kalau Islam maju, tidak senang ya, tidak suka kalau Islam ya eksis ya, kemudian membenci kaum muslimin, maka itulah orang-orang munafik, namanya nifak i'tiqadi ya. Kemudian ada yang kedua, nifak amali. Dia muslim ya, jujur imannya
ya jujur imannya, tidak ada kebenciannya terhadap Islam, dia senang, dia suka Islam, dia suka kaum muslimin, tapi dia jatuh melakukan amalan-amalan orang munafik seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ayatul munafik salasah, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadziba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkar janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia mengkhianati. Ini amalan orang munafik. Ada orang beriman yang melakukan ini, maka ya dia tetap beriman, tapi dia mengamalkan amalan orang munafik. Nah, tentu beda dengan yang pertama tadi yang namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu yang ya betul-betul walaupun penampilannya ya lebih beriman, lebih bertakwa kelihatan daripada ya ulama dan kiai, ya tapi karena dalam hatinya ada ketidaksenangan, ketidakredaan terhadap Islam dan kaum muslimin, ya maka ya itu masuk dalam kategori nifaq i'tiqadi yang mengeluarkan seorang dari Islam, dan ini yang diancam oleh Allah dalam ayat ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik ya akan ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah, walan tajida lahum nasira, dan kalian tidak akan mendapati mereka seorang penolong pun. Nauzubillah. Kemudian ya kita masuk sekarang pada al-qawaidul lati yuhasabul ibadu ala asasiha. Ya, kaidah-kaidah yang menjadi pokok dan prinsip kenapa ya seorang hamba itu dihisab oleh Allah nanti di hari kemudian. Ya. Jadi ya kaidah-kaidah yang ya menjadi pondasi dan prinsip ya pokok kenapa seorang hamba itu akan dihisab oleh Allah nanti di hari kemudian. Yang pertama adalah al-adlut tam allazi la yashubuhu zulmun, ya. Jadi kaidah yang pertama adalah keadilan yang sempurna yang tidak ada sedikit pun ya kezaliman di dalamnya. Ini ya untuk memperlihatkan ya bahwa Allah ya adalah zat yang paling adil dan tidak mungkin Allah menzalimi sedikit pun dari hambanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281 Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya. Allah mengatakan wattaqu yawman, takutlah kalian ya terhadap satu hari. Apa yang maksudnya hari, yaitu hari akhirat nanti, ya. Turja'una fihi ila Allah, ketika kalian kembali kepada Allah. Ya, hari akhirat ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ya akan kita tinggalkan dan akan kita berangkat ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ya ma kasabat. Ya. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, ya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Jadi ya, apa yang dilakukan oleh seseorang akan diberikan balasan secara sempurna, ya. Dan wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Tidak akan dirugikan. Tidak ada orang yang akan dirugikan nanti. Tidak ada orang yang dizalimi. Pokoknya keadilan yang tegak, ya. Jadi kalau di dunia kita tidak temukan keadilan, maka insya Allah akan kita dapatkan keadilan yang hakiki nanti di hari kemudian. Tidak ada satu pun yang kita tidak dapatkan di sana. Ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Kemudian wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Pokoknya semua akan kita dapatkan, akan diberikan tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, akan diberikan balasan setiap apa yang dilakukan, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, baik atau buruk, itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput. Dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman dalam Quran surah Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini ayat atau firman Allah SWT yang menghikayatkan kepada kita tentang pengajaran Luqman terhadap anak-anaknya. Di mana kita tahu bahwa Luqman adalah salah seorang ahli hikmah, bukan nabi.
ya, tapi dia ahlul hikmah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran kisahnya, karena ya luar biasa ya sebagai seorang bapak untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya dan keluarganya. Satu di antaranya pengajaran yang disampaikan oleh Luqman adalah ya ayat ini. Ya bunayya, wahai anak-anakku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Ya. Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi, ya, mithqala habbatin min khardalin, ya. Jadi Allah mengajarkan kepada kepada kita lewat ya hikayat ya pengajaran Luqman terhadap anaknya bahwa ya kalau ada satu perbuatan, ada satu ya amalan yang kita kerjakan, mithqala habbatin min khardal, ya sebesar biji sawi, sebesar atom, sekecil apapun amalan itu yang kita lakukan, apakah itu amalan kebaikan atau amalan keburukan, dan kita lakukan itu fi sahratin, di dalam batu besar. Jadi misalnya ada orang masuk ke dalam gua, ya, gua yang tidak ada penghuninya, masuk ke dalam gelap, lalu melakukan satu perbuatan kebaikan atau keburukan sekecil ya biji zarrah, ya, maka itu Allah pasti akan berikan balasan nanti. Ya. Tidak ada orang yang lihat. Apalagi kalau perbuatan yang kita lakukan lebih daripada ya zarrah itu, lebih daripada habbatin min khardalin. Fatakum fi sahratin, dilakukan di dalam sebuah ya batu besar. Au fis samawat, atau dilakukan di atas langit. Ya orang misalnya, coba misalnya orang yang melakukan penerbangan dia di luar angkasa. Tidak ada orang yang tahu apa yang dikerjakan di luar angkasa sana. Iya, tapi Allah tahu sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan, baik atau buruk, ya ya'ti biha Allah, pasti Allah akan mendatangkan balasannya nanti. Ya. Au fil ard, atau ada orang yang melakukan satu perbuatan buruk atau kebaikan sebesar zarrah fil ard, di dalam ya perut bumi. Ada orang masuk ke dalam perut bumi, misalnya ke dalam ya ke dalam tambah, ya ada gua misalnya masuk ke dalam bumi. Ya orang-orang yang melakukan ya biasa kita dengarkan bagaimana orang masuk ke dalam lubang tambang ke bawah ya perut bumi, ya sekian ratus meter masuk ke dalam, sendirian di dalam. Apa yang dilakukan di dalam, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, ya maka ya atibihi Allah pasti mendatangkan balasannya. Tidak ada yang luput, ya. Wallahi innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha halus dan lagi ya maha mengetahui. Nah ini ya menunjukkan ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan menghisap ya seseorang nanti ya yang ya melakukan ya apa saja ya yang dilakukan dari perbuatan baik atau perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dan akan hisap nanti di hari kemudian. Di dalam ayat yang lain dalam Quran surah An-Nisa ayat 124, Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Ya. Dan barang siapa ya'mal minas salihat, yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman. Jadi ya pondasinya dia iman, ya. Dasarnya iman, ya. Kemudian dia melakukan amal saleh, ya, laki atau perempuan, faulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka ya tidak dianiaya sedikit pun, ya. Ya, kata naqir itu adalah ada yang mengatakan itu ada ujung yang halus dari atau garis yang halus yang ada di biji korma. Artinya ya ini adalah ungkapan dari Allah SWT bahwa sama sekali ya Allah tidak akan menzalimi seseorang sedikit pun, ya. Baik dia orang beriman maupun dia orang ya kafir, tidak akan dizalimi. Orang beriman misalnya dia melakukan amalan, tidak akan dikurangi amalannya. Karena kalau dia dikurangi berarti dia dizalimi. Tetap akan diberikan ya sempurna sesuai dengan amalannya. Orang kafir juga kalau dia melakukan kejahatan, ya tidak akan mungkin ya ditambah ya kejahatan ya di luar daripada apa yang dia kerjakan. Makanya keadilan yang sesungguhnya nanti adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini ya sekali lagi
ya bahwa keadilan sangat susah kita dapatkan, apalagi di zaman kita hari ini, di zaman ya keterasikan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan memang ya di dalam hadis beliau ya bahwa suatu ketika akan terjadi ya kezaliman dan kesewenang-wenangan yang merata di berbagai ya penjuru dunia ini. Dan ya dalam kondisi seperti itulah nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ya hambanya yang ya saleh, yang merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Al-Imamul Mahdi, yang akan merubah ya perwajahan dunia yang penuh dengan ya kezaliman dan kesewenang-wenangan dengan keadilan. Keadilan ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ya kita memang sudah berada pada kondisi ya az-zulm wal jur ya yang merajalela di mana-mana, sehingga ya keadilan ya menjadi aziz, menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga ya di zaman kita hari ini. Sangat susah untuk kemudian kita mendapatkan keadilan ya karena ya yang terjadi adalah kezaliman dan ya kesewenang-wenangan. Terjadi itu pertama karena sistem memang yang berlaku adalah sistem yang ya tidak berdasarkan pada keadilan. Kemudian pribadi dan person-person yang menjalankan sistem itu juga orang-orang yang pengkhianat dan orang-orang yang tidak memiliki sifat keadilan, sehingga ya menjadi jujur dan adil dalam kehidupan di zaman kita hari ini itu menjadi aziz, menjadi sesuatu yang sangat ya berat, ya sangat berat. Bahkan ya ada seorang yang pernah menyampaikan kepada saya bahwa dulu waktu masih kuliah diajar oleh salah seorang profesor ya hukum dan politik. Beliau mengatakan bahwa, katanya dia mengatakan, kalau mau bertahan lama dalam satu jabatan atau satu kedudukan, maka pakailah ilmu bambu. Ya, pakailah ilmu bambu. Ya, mahasiswanya bertanya, apa itu ilmu bambu, Prof? Ya, bilang, kalian tidak pernah ya menebang bambu. Ya, biasa, kami ini orang kampung biasa menebang bambu. Nah, dia tanya lagi, ya, kalau kalian menebang bambu yang mana dipilih kalau yang mau mana duluan yang dipilih kalau mau menebang bambu? Nah, mereka menjawab yang kita pilih itu yang lurus-lurus. Ya. Semua lurus-lurus, yang pokoknya kalau kita menebang bambu kita tebang yang lurus-lurus. Yang bengkok-bengkok itu ya kita tidak akan tebang, kecuali mungkin sudah tidak ada yang lurus baru yang bengkok ditebang. Nah, itu kata beliau begitu. Jadi kalau kita mau lurus-lurus, itu tidak panjang umur kita. Tidak panjang usia kita. Tapi kalau ya mau panjang, ya panjang kita berada pada posisi tertentu, pada jabatan tertentu, harus bengkok. Nah, ini kata beliau ilmu bambu. Ya. Dan nampaknya memang ya ilmu bambu ini yang berlaku di mana-mana sekarang. Ya, makanya kita kenal dulu seperti Pak Baharudin Lopa, karena kejujurannya sebagai seorang pejabat, akhirnya kemudian tidak lama usianya. Ya, beliau diracun dan ya dibunuh. Nauzubillahi min dzalik. Banyaklah ya, ada beberapa kasus yang terjadi. Ya, kita lihat orang-orang jujur ya memang tidak bisa ya lama hidup. Nah, itu ilmu bambu itu katanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita berada dalam ya masa kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya ini surah An-Nisa ya. Wala yuzlamuna naqira, ya Allah sama sekali tidak akan ya menzalimi ya sedikit pun kepada seseorang. Jadi keadilan yang mutlak akan kita temukan nanti di hari akhirat. Ya, sehingga ya inilah ya kaidah-kaidah yang menjadi dasar dan pijakan ya seorang hamba akan dihisab nanti, bahwa mereka dihisab dengan penuh keadilan dan tanpa ada ya zaliman sedikit pun. Yang kedua, la yu'khadhu ahadun bijarirati al-ghairihi. Ya. Pokok dan prinsip yang lain dalam perhitungan nanti di hari kemudian adalah bahwa seorang ia tidak akan dihisab, tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan dosa orang lain. Ya, dosa orang lain, ya. Jadi ya masing-masing ya kita akan pertanggungjawabkan dosa kita.
Ya, jadi itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kalau dalam proses pengadilan terkadang ada orang tidak berdosa lalu kemudian dipikulkan ya dosa pada dirinya. Ya. Karena ya misalnya ya ada yang ya lebih berkuasa mengatur dan menskenario ya persoalan, sehingga kemudian ada yang sebenarnya kasihan, dia tidak melakukan apa-apa tapi kemudian ya dia dijebak lalu kemudian diputuskan hukuman kepadanya. Nah, itu kalau di hari akhirat itu tidak. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha adil, seorang yang melakukan dosa itu yang bertanggung jawab, tidak dilimpahkan kepada ya orang lain yang tidak berdosa, yang tidak ada kaitannya. Nah, ini ya subhanallah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ketika kita dalam hidup dunia ini tidak mendapatkan keadilan, maka mari kita ya yakini bahwa kalau sekarang saya tidak dapatkan keadilan, nanti di hadapan Allah akan ya saya saksikan dan saya akan dapatkan keadilan itu. Maka itulah ya hikmahnya kita beriman pada kehidupan akhirat. Kalau kita di dunia dizalimi, kita tidak temukan keadilan, ya kita insya Allah nanti di hari akhirat di hadapan Allah kita akan menyaksikan keadilan itu, dan kemudian kita mengambil hak-hak kita yang ya dizalimi dan dianiaya oleh orang lain. Ini ayatnya jelas ya dalam Quran surah Al-An'am. Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Ya. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal ya Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya seorang tidak akan dipikulkan dosa orang yang ya dilakukan oleh orang lain. Kita akan bertanggung jawab dengan dosa kita masing-masing. Adapun dosa orang lain itu tidak akan mungkin kita ya pikul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti saya tanggung dosanya, nanti kan biasa begitu, kalau nanti saya tanggung dosanya. Ya, kalau dia reda melakukan itu, maka dia akan pertanggungjawabkan. Ya, masing-masing kita mempertanggungjawabkan ya dosa kita dan ya apa yang kita lakukan. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia para pemirsa Ross TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya waktu kita terbatas, kita cukupkan pada dua kaidah ini, dan mudah-mudahan pada kajian kita yang akan datang kita lanjutkan kaidah berikutnya ya, sehingga kemudian kita memiliki gambaran yang utuh ya tentang ya perhitungan nanti di hari akhirat yang akan kita lewati, dan di sana ya kita akan temukan keadilan yang sesungguhnya ya, dan Allah sama sekali tidak akan menzalimi sedikit pun dari hambanya. Demikian wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا